Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA C. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak negatif dan positif Orde Baru. Sebelum itu, apa sih Orde Baru itu? Masa Orde Baru atau Orba. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Latar belakang masa Orde Baru atau Orba. Latar belakang lahirnya Orde Baru adalah munculnya berbagai peristiwa yang membuat kondisi Indonesia saat itu kacau balau. Kondisi ini kemudian memaksa Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Super Semar. Adapun kondisi yang menyebabkan lahirnya Super Semar antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah gerakan G30S PKI. Yang kedua adalah kekosongan pimpinan pada Angkatan Darat. Yang ketiga adalah terjadinya aksi demonstrasi oleh mahasiswa, pelajar, dan kesatuan pemuda lainnya di gedung DPR GR. Yang keempat adalah terjadinya perubahan kabinet untuk mengambil simpati rakyat, yakni kabinet 100 menteri. Yang kelima adalah mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim tertembak. 2. Dampak negatif masa Orde Baru. Demi fungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat berperan besar terisi oleh personel TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak luput dari intervensi TNI atau Polri. Kondisi politik lebih payah dengan adanya upaya penegakan hukum yang sangat lemah, di mana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat. Tiga, kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. Keempat, terciptalah kelompok yang terpinggirkan atau marginalisasi sosial. Pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Dampak positif masa Orde Baru. Pertama, Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri atau swasembada. Kedua, pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat dilihat secara nyata.
Keempat, penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Kelima, penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. Pemerintahan masa Orde Baru memiliki beberapa tujuan pokok. 1. Melakukan koreksi terhadap penyimpanan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencakup dari keseluruhan tanpa terkecuali penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia. 3. Menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 4. Membangkitkan kembali kekuatan bangsa Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan, terutama dalam sektor ekonomi. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.